Salah satunya apa? Salah satunya adalah eh, orang-orang yang dengan pasien kanker itu paling tersiksanya dengan nyeri, sakit kankernya yang sangat 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 nyeri sekali, dia sangat sakit. Sehingga minimal kemoterapi ini dia bisa sedikit menyembuhkan nyeri pada pasien kanker itu, sehingga harapannya nanti mereka bisa meninggal dengan tenang tanpa ada rasa sakit yang berlebihan. Itu ya definisi dari paliatif. Efek sampingnya apa? Perlu diketahui bahwa kemoterapi itu tidak hanya bekerja pada sel-sel kanker, tapi juga dapat menghancurkan sel-sel sehat yang mempunyai daya tumbuh kembang atau proliferasi yang baik. Contohnya sel apa? Sel rambut, sel pencernaan, saluran pencernaan, sel-sel mukosa, dan juga sel-sel darah. Sehingga efek samping yang sering terjadi adalah kebotakan, mual muntah, diare, mukositis, sariawan, dan juga pansitopenia itu jadi sel-sel darahnya pada turun semua jumlahnya. Sel eritrosit, leukosit, trombositnya semua turun semua. Itu efek sampingnya. Kemoterapi itu biasanya menjadi senjata utama pada kanker-kanker yang kanker-kanker sel darah, misalnya leukemi gitu ya. Eh, itu kemoterapi menjadi senjata utama. Sedangkan pada kanker-kanker yang organ padat, misalnya kanker payudara, kanker liver, ginjal yang dapat terlihat gitu ya organnya, itu biasanya senjata utamanya adalah pembedahan. Pembedahan, kemudian kemoterapi, radiasi, radioterapi itu menjadi penunjang pada eh, kanker-kanker tersebut. Tapi pada kanker darah, leukemi, itu kan tidak bisa dibedah apanya yang mau dibedah gitu kan. Kan cairan darah. Jadi pakailah kemoterapi ini. Nah, tadi sempat disampaikan bahwa kemoterapi itu paling banyak di kanker darah untuk senjata utama untuk kanker darah paling banyak leukemi. Leukemi itu sering dijumpai pada pasien anak, pada anak-anak, sehingga eh, yang saya tampilkan di sini adalah panduan dari protokol leukemia pada anak-anak contohnya ini ya. Kita akan mulai dari obat-obatannya dulu. eh, ada beberapa obat, tapi yang paling sering adalah 4 obat ini ya. Jadi kalian harus tahu jenis obatnya, kemudian efek sampingnya apa. Kalau untuk kompetensi keperawatan ya. Tapi ini saya akan jelaskan sedikit saja tentang farmakodinamiknya. Vincristine itu dia menghambat sintesis DNA, farmakokinetiknya dia hanya bisa intravena, tidak bisa lewat jalur jalur oral. Dapat distribusi dengan baik ke seluruh tubuh kecuali di cairan jaringan otak atau cairan cerebrospinal. Di metabolisme di liver, diekskresi paling banyak di feses, dalam bentuk feses. Nah, efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah neurotoksik. Jadi, vincristine itu dia dapat menyebabkan kerusakan pada sel saraf. Akibatnya apa? Terjadi kelumpuhan, baal, rasa kebas baal, kemudian bisa kejang, bisa nyeri, dan lain-lain ya. Itu. Jadi, kalau ada yang bertanya, apa obat kemoterapi yang secara khusus dapat mengganggu organ saraf? Jawabannya adalah vincristine. Kemudian, dexamethasone. Dexamethasone itu steroid dan prednison ya. Jadi dia bersifat antiinflamasi, bisa juga antimitotik, jadi anti proliferasi, eh, absorpsinya bagus, distribusi ke seluruh tubuh termasuk jaringan otak, metabolismenya di liver, ekskresinya di urin. Nah, efek sampingnya steroid itu cukup banyak efek sampingnya. Mulai dari sistem saraf, depresi, kemudian bisa katarak, bisa glaukoma, hipertensi, pendarahan lambung ya. Pendarahan lambung tuh ya apa ya? Kayak ada muntah warna hitam gitu ya. Kemudian apa namanya? eh, tromboemboli dan lain sebagainya. Jadi banyak dari semuanya itu efek samping yang banyak ditimbulkan ada obat
steroid ini, dexamethasone dan prednison. Kemudian ada lagi siklofosfamin. Dia bersifat imunosupresan, menghambat sel imun, tapi juga bisa menghambat sintesis dari DNA. Efek sampingnya itu mielosupresi, jadi dia menghancurkan atau menghambat supresi sumsum tulang. Akibatnya apa? Sel darahnya pada turun semua. Anemia, bisa anemia aplastik paling tinggi, kemudian bisa leukopenia. Leukopenia berarti leukositnya turun, trombositopenia, trombositnya turun. Yang paling penting juga di siklofosfamid adalah bisa menyebabkan eh, kelainan organ jantungnya. Jadi, kalau misalnya ditanya eh, obat kemoterapi apa yang dapat menimbulkan kerusakan organ jantung, kardiotoksik, yaitu siklofosfamid. Kemudian yang terakhir adalah metotrexat. Dia seperti asam folat, jadi dia mempunyai apa anti kanker yang bekerja pada sintesis asam folat. Ini efek sampingnya selain mielosupresi, bisa menghambat efek supresi sumsum tulang, juga dapat menimbulkan kerusakan ginjal, nefrotoksisitas. Nefro itu ginjal, toksik itu keracunan, gagal ginjal, dan juga meningkatkan enzim fungsi liver, SGOT, SGPT, transaminase serum. Jadi kalau ada yang bertanya, obat kemoterapi mana yang dapat menimbulkan gangguan ginjal, gagal ginjal, yaitu metotrexat. Oke. Nah, harus kalian lihat bahwa kemoterapi itu tidak bisa diberikan obat tunggal, jadi harus kombinasi supaya sel kanker ini bisa dieliminasi secara tuntas, gitu ya. Dan ada namanya protokol kemoterapi. Ini contohnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). eh, ada fase-fasenya, ada fase induksi, konsolidasi, remisi gitu ya. Cuma nanti itu terlalu ini ya tinggi ya. Nanti mungkin kalau kalian magang di RSCM gitu nanti kalian akan tahu. Nah, obat-obatnya itu nanti kalian harus eh, mengetahui protokolnya ini. Itu pasiennya itu masuk fase apa? Fase induksi misalnya. Terus kemudian hari keberapa pemberian kemoterapinya. Karena apa? Karena akan mempengaruhi misalnya hari pertama diberikan itu berarti pasiennya dapat vincristine sama prednison. Hari kedua methotrexate sama vincristine gitu. Jadi nggak boleh salah. Dan nanti misalnya hari pertama itu diambil darah tepinya gitu. Kemudian nanti sumsum tulangnya diambil di hari ke-7 gitu ya. Jadi harus paham protokolnya dan harus mengikuti protokolnya itu. Kalau enggak nanti kasihan pasien. Persiapannya apa sebelum kemoterapi? Persiapan adalah pemberian rehidrasi atau pemberian cairan infus intravena ya. Misalnya D5,5 ditambah KCl kalau pada anak. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya kerusakan ginjal akibat penghancuran sel kanker selama kemoterapi. Eh, ini harus diperhatikan juga adanya potensi kelebihan cairan. Gimana? Kita periksa berat badannya. Kalau berat badannya meningkat, jadi kemungkinan terlalu banyak cairan yang masuk. Jadi kita harus diberikan furosemide, itu diuretik, untuk mengurangi volume cairan. Terus, apalagi, kemudian jangan lupa, ketika akan memberikan kemoterapi kepada pasien, itu kalian harus melindungi diri sendiri dengan menggunakan alat perlindungan diri atau APD, terus lakukan teknik aseptik yang higienis, berikan obat sesuai protokol, jangan lupa perhatikan efek sampingnya, dan yang terakhir adalah hindari terjadinya ekstravasasi. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Ini adalah APD-nya ya. APD-nya adalah yang level 2. Kalau level 3 kan COVID. Level 2 itu pakai pelindung mata, penutup kepala, masker bedah, pakai gaun, sama pakai sarung tangan sekali pakai. Tujuannya apa? Tujuannya obat-obat kemoterapi itu dapat merusak jaringan.
Jadi kalau terpapar ke orang sehat, ke tenaga kesehatan, perawat, kalian yang akan memberikan kemoterapi ya nanti, itu ada resiko akan me- mengiritasi, merusak apa jaringan-jaringan di kitanya gitu. Jadi kalian harus memakai alat perlindungan diri yang baik seperti ini. Kemudian ekstravasasi tadi. Jadi rata-rata obat kemoterapi itu tidak diberikan secara oral, tapi diberikan secara intravena via infus. Nah, ada kemungkinan itu kalau misalnya infusnya bocor, bisa karena kesalahan pemberian infus atau eh, misalnya pasien anaknya rewel gitu, aktif. Jadi infusnya kayak kebuka gitu atau agak longgar. Jadinya obat kemonya tidak masuk ke aliran darah, tapi ke jaringan-jaringan seputar sekitar infusnya itu. Nah, hal itu karena dia sitotoksik, bisa merusak jaringan, dia akan menimbulkan kerusakan jaringan di sekitar area tempat infusnya tadi. Contohnya apa? Nanti jadi bengkak, kemerahan, nyeri, rasa terbakar. Jadi itu harus diperhatikan ya, ekstravasasi. Dan juga eh, kalau misal aliran infusnya lambat gitu ya, berarti kemungkinan itu macet. Berarti ada kemungkinan ekstravasasi itu. Kalau ekstravasasi harus diambil infusnya, kemudian eh, diinfuskan ke tempat lain gitu, ke misalnya tangan kanan gitu. Kalau ternyata bengkak, ekstravasasi diambil terus ke tangan kiri atau ke kaki kalau ada anak ya. Seperti itu. Selama kemoterapi, jangan lupa dilakukan periksa nilai lab pasien sebelum kemoterapinya. Misalnya untuk sel darah, adanya kemungkinan trombositopeni, leukopeni tadi ya, penurunan jumlah sel darah. Kemudian jangan lupa diinfokan ke pasien dan keluarga kemungkinan terjadinya efek samping yang merugikan pasiennya tadi. Kemudian pilih area penusukan intravenanya mau di tangan atau di kaki tergantung kalau anak-anak biasanya di kaki gitu ya. Saya nggak nyaman kok lewat tangan. Kemudian obat prekemo misalnya untuk menghilangkan alergi dikasih obat anti alergi dulu. Kemudian jangan lupa dilakukan flushing setiap kasih obat selesai. Jadi flushing dikasih cairan NaCl supaya obat-obatan itu langsung masuk ke dalam tubuh semua gitu. Kalau terlalu sedikit yang masuk ke tubuh, takutnya obatnya responnya tidak baik gitu, karena nggak tuntas diberikan. Dan terakhir dievaluasi setelah kemo ada nggak muncul efek samping yang merugikan. Kemudian terakhir jangan lupa ditulis etiket. Etiket tuh nama pasiennya, nama obat, dosisnya, volume cairan obatnya, tanggal dilakukan kemo, dan kecepatan pemberian infusnya. Kenapa? Karena pemberian kemoterapi itu berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi tidak bisa hanya sekali saja. Misalnya ini ada 3 fase. Ini adalah fase induksi yang paling awal. Fase induksi terdiri dari 7 hari. Jadi selama 7 hari itu harus diperhatikan dengan betul-betul. Ini masuk fase apa? Fase induksi hari keberapa? Gitu. Hari kedua misalnya. Hari kedua yang diberikan sudah benar nggak methotrexate sama vincristine? Gitu. Oh sudah benar gitu. Atau enggak apa yang lainnya prednison masuk enggak? Itu harus diperhatikan dengan benar-benar. Jangan sampai salah. Kalau salah, takutnya responnya nggak bagus, efikasinya nggak bagus, tidak efektif, atau malah efek sampingnya meningkat. Misalnya kebanyakan itu. Yang harusnya misalnya hari ketiga nggak perlu methotrexate, tapi diberikan methotrexate, MTX, jadinya muncul deh efek sampingnya. Seperti itu ya. Ya, itu untuk kemoterapi. Ada yang mau ditanyakan untuk kemoterapi? Ya, lanjut ya. Kita lanjut ke transfusi darah. Transfusi darah itu fungsinya mengembalikan atau memberikan, istilahnya memberikan darah gitu ya, dari luar ke pasiennya itu. Khususnya pada pasien-pasien yang kekurangan darah. Misalnya pada anemi. Anemi bisa karena bisa kecelakaan, trauma, kemudian pendarahan pada ibu hamil,
Atau bisa juga pada pasien-pasien kanker gitu ya, pasien kemoterapi, biasanya pasien kanker itu dia anemi juga gitu. Makanya diberikan transfusi darah. Misalnya pada pasien kanker itu kalau hemoglobinnya untuk anemi itu kurang dari 8 diberikan transfusi. Targetnya sampai lebih dari 10. Tujuannya apa? Supaya oksigenasi jaringannya bagus dengan adanya hemoglobin yang meningkat itu sehingga obat kemonya bisa terdistribusi dengan baik ke seluruh tubuh. Kemudian juga pada kasus tertentu, kalau trombositnya kurang dari 50.000, dengan atau tanpa pendarahan itu bisa dilakukan transfusi trombosit. Transfusinya umumnya itu ada dua, PRC, packed red cell, jadi sel darah yang terkonsentrasi, dan yang terakhir adalah trombosit. Kalau dulu itu transfusi itu yang sering dilakukan adalah whole blood, jadi satu kantong darah semua diberikan. Tapi sekarang sudah tidak digunakan. Kenapa? Karena resiko terjadinya alergi, reaksi transfusinya tinggi. Makanya sekarang yang diberikan transfusinya cukup sel darah merahnya saja. Sekarang, kapan diberikan? Kalau misalnya contohnya HB-nya 8 sampai 10, tapi ada pasien kemo, ada ini, itu bisa diberikan. Atau kurang dari 8 dengan adanya gangguan tanda vital, atau misalnya demam neutropeni diberikan. Terus kalau untuk trombosit, misalnya tidak ada keluhan, tapi kurang dari 10.000 trombositnya diberikan, atau ada pendarahan diberikan. Seperti ini ya. Prosedurnya apa? Nah, prosedurnya misalnya oh resusnya udah benar, kalau perlu dicek crossmatch, jadi supaya tidak terjadi reaksi alergi atau transfusi antara darah yang diberikan dengan darah pasien. Terus waktu dilaksanakan tentunya eh, higienitas penting dilakukan. Jadi cuci tangan dulu, pakai sarung tangan yang bersih, terus kemudian cek tanda vitalnya dulu, terus dipasang NaCl dan juga transfusinya. Kemudian dicek 15 menit pertama untuk melihat adanya reaksi transfusi. Kemudian diobservasi tiap 5 menit atau tiap 15 menit. Kemudian setelah itu dievaluasi ada nggak reaksi transfusi, kemudian kalau sudah selesai didokumentasi atau dicatat. Terus reaksi transfusi itu apa sih? Yang paling sering adalah dua ini, pirogen dan alergi. Pirogen itu misalnya karena adanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ada reaksi penolakan. Contohnya apa yang muncul? Demam, menggigil, gelisah, berdebar. Kalau misalnya kasusnya ringan, itu tetesan darahnya bisa diperlambat dan diberikan anti alergi. Tapi kalau berat ya di stop. Misalnya berat kulitnya apa jadi gatal-gatal, terus nyeri menggigil tinggi itu stop. Kemudian juga intoksikasi kalium. Misalnya dia berdebar, ada nyeri perut, diare, itu karena darah itu banyak mengandung kalium. Kalau memang kayak gitu, di stop. Hubungi dokter, nanti biasanya dokter akan berikan insulin untuk mengikat kalium. Kemudian juga eh, ada overload, jadi peningkatan beban cairan yang berlebihan setelah diberikan reaksi transfusi. Kalau memang seperti itu ya di stop transfusinya. Terus hemolitik. Jadi kalau semakin banyak cairan yang masuk ke tubuh, itu ada kemungkinan sel-sel darah tubuhnya itu akan terjadi lisis atau kerusakan sel darah merahnya eritrositnya. Itu yang dinamakan hemolitik. Gejalanya apa? Demam, gigil, mual muntah, gitu ya. Kencingnya berdarah. Kalau memang kayak gitu, tindakannya adalah di stop transfusinya. Oke.
Ini ada reaksi transfusinya. Jadi yang paling sering adalah yang dua atas ini. Oke, selesai. Saya akan lakukan resumenya. Reaksi transfusi ini dua atas ini ya. Terus kemudian ini prosesnya. eh, Transfusinya apa aja? Paling sering adalah BRC dan trombosit. Kemudian kapan dilakukan kondisinya, ini bisa dilihat. Terus untuk kemoterapi, jangan lupa tulis etiket pasiennya, lakukan monitoring, eh, cegah adanya ekstravasasi. Ekstravasasi itu apa? Kebocoran obat kemo di jaringan sekitar infus. Contoh apa tanda-tandanya apa? Ini bisa dibaca. Kemudian jangan lupa memakai alat perlindungan diri APD, lakukan teknik aseptik dan berikan obat sesuai protokol. Terus jangan lupa untuk pemberian hidrasi, pemberian cairan untuk mencegah kerusakan ginjal. Ini protokolnya, lakukan secara kombinasi. Jangan lupa untuk menghafalkan, mengingat obat-obat mana, tidak harus menghafal ya, tapi harus mengingat ya. Jadi obat apa yang efek sampingnya apa? Misalnya methotrexate, itu efek samping khususnya apa? Terjadi kerusakan ginjal. Siklofosfamid, efek samping khususnya apa? Kerusakan jantung. Kalian harus tahu itu. Vincristine, kerusakan apa khususnya? Neurotoksisitas. Ini efek sampingnya. Caranya melogika adalah kemoterapi tidak hanya membunuh sel-sel kanker, tapi juga membunuh sel-sel sehat yang mempunyai daya proliferasi atau daya tumbuh kembang yang baik. Apa itu? Sel rambut, jadi kebotakan. Sel-sel di saluran cerna, jadi mual, muntah, diare. Atau sel-sel di mukosa, jadi mukositis, sariawan. Dan juga sel darah, pansitopenia. Jumlah selnya, darahnya menurun. Oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanya? Cukup? Oke, cukup ya. Kalau gitu silakan dokumentasi. Bisa terserah mau 1C dulu atau internasional dulu. Pak izin masuk untuk screenshot